Ya Mas, halo Mas. Oh. Mungkin Mas Agendanya apa hari ini? mau bikin BAP tentang soal kemalingan di rumah aja sih. BAP atau laporan Mas? BAP. Laporan kemarin udah bikin, sekarang tinggal BAP-nya aja sih. Apa aja sih yang kehilangan Mas? Cuman HP 3 sih, handphone gadget 3. Kisaran harganya berapa tuh? 5-10 juta. Total semuanya. Iya, total semuanya. Mas, sedikit dong tentang kronologinya seperti apa sih? Saya mau buru-buru udah Ya. dipanggil. Oh iya, oke. Terima kasih. Oke. Nanti setelah ya Mas ya? Setelah masuk ya Mas ya nanti. Iya. Oke, thank you Mas. Makasih Mas. Maaf. Ya, mungkin gimana tadi dari BAP hari ini? Tadi cuma ngejelaskan kronologinya sama apa aja yang diambil sama pelakunya, sama gimana caranya dia naik bisa masuk ke dalam rumah gitu ya. Emang gimana seperti apa kejadiannya? Kronologinya? Jadi pas tanggal 3 Oktober pukul jam 3 pagi mama saya bangunin saya karena ada kehilangan sebuah handphone, yaitu HP ayah sama mama. Nah, saya tuh nggak berpuruk sangka kalau bakal ada maling di rumah kan, karena ini baru pertama kalinya. Kemudian pas saya cek CCTV, saya lihat beneran ada maling jam pukul 2.57 tuh lagi naik ke atas rumah. Nah, di situ saya langsung kabarin teman-teman saya kayak bahwa ada maling di rumah, buat siapa tahu malingnya masih ada di rumah gitu, karena kelihatannya sih dia masuk ke dalam rumah, cuman keluarnya tuh nggak kelihatan dari CCTV. Nah, kemudian abis itu kita langsung lapor ke polisi pas siangnya gitu. Apa aja yang hilang? Yang hilang HP 3 HP, itu sekitar 5-10 juta sih. Apa siapa aja? HP mama, ayah, mas pupu. Itu meletakkan barangnya Kelihatan muka cara masuknya atau Dari CCTV sih kelihatan cara masuknya, cuman mukanya sih kurang jelas karena CCTV-nya pasti masih jelek sih. masuknya lewat mana, Haidar? Dia masuknya lewat ada suatu bangunan rumah yang bisa naik ke atas gitu, jadi dia gampang banget naiknya gitu. Sekarang cuman sudah dicegah, udah ada belingnya sih sekarang. Ini mungkin peristiwa kayak gini tuh udah berapa kali atau baru Ini sekali? baru pertama kali sih. Haidar, posisi handphone tuh ada di mana? Posisi handphonenya tuh ada di atas laci samping mama tidur sama ayah. Berarti di kamar. Enggak, di ruang tamu. Jadi di sekarang ruang ayah tamu. tuh tidurnya di ruang tamu karena kan lagi kondisinya lagi sakit. Jadi kalau minta makan atau apa atau minta tolong itu nggak kedengeran kan, takutnya kalau dalam kamar. Jadi di ruang tamu gitu. Peristiwanya kapan sih? nanyain ke orang rumah belum sih waktu kejadian tuh nggak kalau ada maling saat itu? Aku tanya mama, nggak tahu sih, padahal itu posisi malingnya dekat banget sama mama. Kayak mama tuh diliatin sampai kayak ini orang tidur nggak ya, kalau dilihat dari CCTV-nya ya malingnya kayak gitu. Nah, habis itu ya ternyata mama nggak sadar ternyata. Kalau untuk bapak sendiri? Kalau ayah sih aku tanya sih, ya dia jawabnya ya geleng-geleng, nggak tahu. Jadi Aku tanya. posisinya semuanya tidur ya? Iya, semuanya tidur. Tapi dari ciri-cirinya mungkin ada yang disangkakan atau dicurigain atau gitu. Kalau dari ciri-cirinya, kalau aku tanya warga sekitar sih ada yang tahu cara jalannya atau apa. Itu juga emang tuh orang sering maling di rumah. Terus juga aku nanya warga sekitar, pas itu mama nanya kayak di rumah tetangga sebelah, rumah saya kemalingan kata mama gitu. Terus katanya orangnya pakai hoodie ya, pakai celana pendek kayak gitu, langsung tahu gitu loh warga sekitar. Jadi kayak mungkin emang udah sering orangnya kayak gitu. Orang Udah ada terdekat pemanggilan berarti? terhadap si terduga itu? Apa? Udah ada pemanggilan polisi? Belum sih, belum ada penangkapan sekarang. Berarti bisa dibilang itu orang terdekat juga ya, Ya, sekitaran bisa jadi, rumah cuman gitu. kan kita nggak mau berpuruk sangka karena kan belum ada bukti yang kuat gitu. Tapi ada trauma nggak sih? Ya trauma pasti resah sih, bukan masalah harga barangnya, yang penting File. keluarga nggak resah gitu loh. Soalnya kan ayah lagi sakit, takutnya diapa-apain gitu kan sama malingnya kan.
Berarti setelah lapor ini ada penjagaan nggak dari polisi? Sekarang udah ada satpam sih di rumah. Oke. Tapi di dalam handphonenya itu ada data-data yang penting gitu Ya nggak pasti sih? ada lah data-data mama, data-data ayah apalagi. Berarti itu yang bikin kamu akhirnya bikin laporan Iya, polisi? akhirnya bikin laporan polisi. Pelakunya berapa orang? Satu orang sih yang saya lihat. Iya, satu orang doang. Itu berapa menit tuh kalau bisa dilihat dari CCTV? Sekitar 30 menitan itu Setengah jam. kejadiannya. Berarti itu udah diintai sebelumnya atau gimana? Kayaknya sih udah diintai karena dia tahu cara masuk ke atasnya gimana, terus juga tahu kondisi di dalam rumah kayak gimana, dia main berani-berani masuk gitu. Kejadiannya malam apa siang? Itu kejadian jam 3 pagi. Posisi Haidar sendiri lagi di dalam rumah juga. Aku lagi di dalam rumah, lagi di kamar itu aku tidur jam 2.45, jam 2.45 pagi tuh sekitar segituan. Malingnya datang jam 3. Merasa udah diintai, berarti merasa udah diintai gitu ya Iya, Haidar? kok gitu saya mendingan begadang dah. Nggak ada yang tahu. Nyesel lah kenapa nggak pengen ke toilet gitu kan. Kalau ke toilet itu bisa ketemu itu. Tapi biasanya tuh ada rasa-rasa apa kejanggalan gitu nggak sih Haidar? Nggak ada sih. Nggak ada, ya cuma tinggal tidur aja dah. Tapi setelah kejadian itu sempat ketemu lagi sama si terduga nggak sih Haidar? Sempat 2 hari kemudian tuh malingnya datang lagi, cuman nggak tahu sih itu benar maling apa enggak. Cuman pas itu dia datang itu pukulnya sama jam 3 pagi juga di pinggir tol, dia lagi ngintai rumah, terus saya teriakin maling, dia kabur kan. Nah kalau emang orang jasa marga sih nggak mungkin kabur, saya teriakin maling kan, ini dia lari ke tengah tol dia malingnya. Sempat ada upaya buat nyamperin nggak sih Haidar? Dikejar sama temen saya, cuman nggak dapet. Itu jarak Pengajaran itu hari setelah hari. Iya 2 hari kemudian setelah kejadian. itu lagi diintai rumah kamu apa rumah orang lain? Rumah saya, soalnya kan itu rumah saya doang. Oh, berarti dia ngintainya dari Iya, jalan tol itu? Dari jalan tol gitu, dari belakang pohon. Jam 3 juga? Iya. Hari ini nyerahin bukti juga atau gimana? Ada tambahan? Cuma ini di kardus handphonenya doang. Iya, biar dilihat aja ya emailnya gitu, bisa di tracking HP-nya. Oh, iya. Respon dari polisi mungkin akan bergerak ke Ya mungkin semoga aja bergerak secepatnya aja sih. Tapi kalau sama orang yang terduganya itu sudah mulai kamu lakukan itu? Udah dilaporin, cuman kan belum tahu ciri-ciri kayak gimana lagi. Bisa di tracking nggak handphonenya? Belum tahu sih, belum ada update sampai sekarang. Selanjutnya mungkin akan setelah ini ada pemanggilan lagi atau ada bebasan? Wow, selanjutnya belum tahu sih, nunggu update aja. Iya, nunggu dari pihak kepolisian untuk ada apa selanjutnya gitu. Oke. Setelah kejadian itu ayah jadi drop gimana gitu nggak? Enggak, ayah mah. Kepikiran? Ya ayah mah nggak peduli kan, kayak ayah kan udah nggak bisa ngapa-ngapain respon juga itu kan, ya. udah nggak responsif juga kan. Tapi kan masih bisa denger ya, cerita nggak sih kalau ini kehilangan gitu? Iya, cerita juga dia juga cuman diem doang kalau cerita juga gitu, orang ditanya juga kayak diem aja gitu. Tapi dia nyariin HP-nya nggak? Enggak kan, dia kan udah nggak main HP. Nah, Tapi kalau boleh tahu ayah sendiri sekarang kondisinya seperti apa sih Haidar? alhamdulillah baik sih ya nggak gimana, semua diperiksa jantung semua aman sih. Sempat ada kabar udah pakai apa sih yang Kateter. selang Kateter. kayak gitu segala Nah, macam? itu buat biar ayah kencingnya nggak susah kan, kalau buang air susah aja. Kenapa itu pakai? Maksudnya sejak kapan pakai dan kenapa? Itu udah dari 2 tahun lalu. Oh, 2 ya. tahun. Ya sekitar segituan lalu deh. Tapi makan dan lain-lain? Makan alhamdulillah nggak susah. Ada semangat dari ayah sendiri untuk bisa semangat untuk makan, semangat untuk gerak apa gimana gitu? Kalau aku sih sering banget semangatin ayah ya, kayak ayah ayo dong gerak gitu loh. Cuma ayahnya nggak mau gitu loh, kayak ayo ngomong gitu, angkat tangannya gitu, dia nggak mau. Berarti kalau itu udah pasrah aja dengan kondisi? Ya udahlah, ini aja iya. Ikutin aja lah ayah mau gimana. Tapi emosionalnya, Ya pengobatan paling check up doang sih. tapi emosionalnya masih berjalan kayak entah nangis, Nggak ketawa. ada. Ya ketawa doang sih kemarin sempet. Kalau terapi-terapi yang dijalani mungkin sekarang apa aja Kak? Kalau terapi untuk sekarang sih udah nggak pernah terapi sih untuk sekarang. Kemarin sempat dijenguk juga sama Mpok Oneng ya. Iya betul. Apa aja tuh yang diobrolin Mpok Oneng ke ayah? Tahu soal zaman dulu, zaman pas masih syuting di Bajuri, kayak terus ngomongin Ucup ngutang lagi atau apa, si ayah ketawa gitu. Berarti memorinya masih Masih keinget keinget, ya? memorinya masih ingat. Soal ini kasus lahan katanya
ganti rugi dari Iya betul, belum dapat ganti rugi dari pemerintah kan ya. Semoga aja kemarin bantuan Oneng udah makin cepet buat diganti ya. tapi gimana update-nya? Sampai sekarang sih belum ada update ya, baru naik doang tuh kasusnya kan. Itu seperti apa sih apa namanya pelepasan tanahnya tahun berapa, terus kemudian berapa Dari tahun hektar? 2019 itu, Hmm? cuman sampai sekarang belum ada ganti rugi. Mungkin itu di pengadilan, Mm-mm. karena kan bilangnya itu tanah sengketa, padahal itu tanah keluarga kita. Ya, berapa Iya. hektar? 1.300 meter. 1.300 meter. Pada saat itu 2019 janjinya per meter dibayar berapa, Haida? Duh, kalau itu aku kurang tahu, aku kan nggak ngikutin. Nggak ngikutin. Tapi ada janji untuk Iya itu diganti gitu masalah ya. abang itu. Hmm. Berarti kalau dari Mas Agung sendiri nggak tahu mengenai soal Iya nggak ngerti. Tapi dari setelah naiknya kasus itu ada jangka waktu bakal dilunasin kira-kira kapan atau ada Atau ada respon dari pihak Titik terkait ini ya. gitu? Belum Titik ada, terangnya. belum ada belum ada respon sih. Belum sampai sekarang. Kakak pun mungkin cari jalannya kemana nih, ke Pemda kah atau kemana untuk Eh, eh, belum ada jawaban juga dari kakak, paling baru kemarin doang minta bantuan Mbak Oneng. Neng? Karena kan dia sekarang udah masuk politik kan, siapa tahu Iya. bisa bantu. Amin, amin. tapi udah ada prospek belum semenjak ada yang dibantuin? Ya baru naik doang sih ini kasusnya. Oh berarti udah lumayan. Iya udah lumayan lah. Selain Kayak pemerintah ayo dong bayar dong. selain Pak Oneng siapa lagi sih Bang yang sering jengukin ayah? Baru kemarin baru Oneng aja sih. Kalau dulu emang sering banyak kayak pemain-pemain baju-bajuri dan lain-lain, Haji Muhyiddin atau siapa aja. Bener nggak sih jual banyak aset buat pengobatan ayah? Jual aset sih enggak sih. Alhamdulillah belum, masih cukup sih sampai sekarang untuk tabungan ayah. Bang Haidar mungkin ada pesan gak, ini kan mumpung banyak wartawan nggak ya? Ada pesan buat pemerintah mungkin terkait tanah sekian-tanya? Aduh nggak berani, aku nggak berani macem-macem, nanti kalau aku ditanya aku ngangong-ngangong lagi. Itu mah masalah kakak aja, pokoknya pemerintah cepet bayar aja deh. Lumayan buat pengobatan ayah kan, buat cukup banget dah. Gitu aja. Oke. Makasih Aida. Terima kasih Aida.